الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين شاور لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, wabil khusus Ketua Bapak Ustadz Hanifan beserta jajaran pengurus yang lainnya, yang terhormat para asatidz, dewan guru, tokoh masyarakat, pemangku wilayah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya, kenikmatan yang tiada terhingga jumlahnya. Sehingga siapapun di antara kita yang hendak menghitung nikmat-nikmat Allah niscaya tiada terhingga jumlah hitungannya. Maka berdasarkan karunia nikmat yang luar biasa ini, tentu bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah, tunjukkan rasa syukur kepadanya, senantiasa talafuz berucap alhamdulillah. Allah dengan rahmatnya yang luas menjanjikan bagi siapapun di antara hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmatnya, maka nikmat tersebut akan lestari dan bertambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan taklim setiap Ahad pagi ba'da subuh berkaitan dengan fikih. Fikih itu artinya pengetahuan agama, mencakup berbagai hal berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyatakan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama yang luas baginya. Yufaqihu fiddin, meluaskan pengetahuan dalam agama. Jadi apapun konsep-konsep hukum dalam syariat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, itu disebut fikih. Maka mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita dimanapun majlis syariat
Wabil khusus di Masjid Khairul Ummah di di pagi Ahad kedua ba'da subuh ini, meskipun ketemunya sebulan sekali, sedikit banyaknya menambah pengetahuan pendalaman syariat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan beberapa macam waktu yang terlarang. Mungkin ini sudah pernah, udah lama apa belum ini. Ini juga menginspirasi dari pertanyaan jamaah yang kadang ya atas dasar ketidaktahuannya mempertanyakan bagaimana melakukan amaliyah sholat, apakah bebas di 5 waktu ini, entah itu qobliyah atau ba'diyah, entah itu sholat yang dilakukan sebelum sholat 5 waktu atau sesudahnya. Selama ini kan orang hanya mengenal tidak bolehnya sholat itu setelah ba'diyah subuh dan ba'diyah asar, bagi yang sudah melaksanakan sholatnya. Lah bagi yang memang subuhnya jam 5:30 bangun, emang dia mah belum sholat, ya sholat. Tapi bagi kita yang sudah melaksanakan sholat, hatta sholat ba'diyah sekalipun ya nggak boleh. Nah, batasan-batasan waktu itu di manakah yang dilarangnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Fasal menerangkan 5 waktu atau waktu yang berjumlah 5. Berarti ya 5 waktu. La yusalla fiha, yang tidak boleh dilaksanakan sholat di dalamnya. Illa sholatun, kecuali sholat, laha yang bagi sholat, sababun, bolehnya karena suatu sebab. Nah tadi katanya nggak boleh, tapi boleh kalau ada sebabnya. Nanti akan diterangkan insyaallah. Ba'da sholati subhi, di antara 5 waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat di dalamnya. Ba'da sholati subhi, sesudah sholat subuh, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Jadi bagi orang yang sudah melaksanakan sholat subuh, maka apapun bentuk sholatnya usai sholat subuh dia, maka terlarang sampailah matahari terbit. Pertama, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tarfa'ad qadra rumhin. Yang kedua, yang tidak boleh seseorang melakukan sholat adalah ketika terbitnya matahari sampailah sempurna matahari tersebut, dan matahari naik sekira-kiranya 1 tombak. Nah ini yang perlu diterangkan. Kan ada sholat fajar ya, sholat litulu'il fajri, ketika matahari terbit. Itu ada kesunahannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang terlarang melakukan sholat itu ketika matahari terbit. Matahari terbit itu baru nongol. Biasanya semburat kuning di arah barat itu. Sampai si matahari ini sempurna bentuknya dan dia meninggi sekira-kiranya
ukuran tombak. Nah, ngomong-ngomong ukuran, zaman dulu ketika berisyarat ukuran, itu biasanya pembahasan fikih itu ya ada istilah satu tombak, ada istilah satu anak panah gitu ya. Misalnya kayaknya pernah di sini. Bagaimana seseorang ketika sholat, terlebih di tanah lapang, di tanah terbuka, bukan seperti bangunan ini, maka disunnahkan seseorang membuat tanda fi makaniha, di tempat sholat dia. Batas tempat sholat itu sekira-kira minimalnya adalah bagian belakang itu tumit, bagian depan itu tempat sujud. Maka persis di depan tempat sujud ini sebagai batas tanda. Tanda itu Nabi mengisyaratkan setinggi anak panah apa gitu, mau ranting mau apa gitu. Ketika tempat terbuka disunahkan untuk memberikan teritorial wilayah kehormatan, sholat itu perlu dijaga. Maka ketika dibuat tanda, bagi orang yang faham berarti antara dia dan tanda tadi seseorang tidak boleh lewat. Di sebelah sana tanda ya bebas. Jadi nggak boleh lalu lalang depan orang sholat. Itu berdosa. Bahkan saking terhormatnya kedudukan sholat, Nabi pernah menyatakan, andai aku harus menunggu orang sholat demi melewati dia, nggak ada jalan lain, maka lebih baik menunggu sekian tahun gitu ya. Saking menjaga kedudukan sholat. Nah, bagaimana kalau di masjid? Di masjid boleh kasih tanda, sekira-kiranya tahu bahwa itu teritorialnya orang sholat. Apa terserah, yang penting tanda. Bahkan hanya sekedar batu atau sekedar benda yang menjadikan ciri bahwa itu tempat sholat dia misalnya. Nah, kita kalau urusan sholat segitu hati-hatinya, lah ini mah bocah lari-larian ya, lalu lalang begitu. Lah kita nggak bisa menyalahkan anak kecil itu, ya nggak bisa, namanya bocah. Ya bocah mah belum sampai pada taraf taklifiyah, belum sampai ukuran akil balig yang dia terikat oleh hukum syariat. Lah bocah mah mau dia berbuat salah yang nggak berdosa, mau berbuat baik ya juga nggak berpahala. Jikapun kebaikan-kebaikan dari tingkah lakunya atau amalia sehari-harinya, maka yang berhak mendapatkan pahala itu adalah apa? Pemberi ajaran atau pemberi contoh. Dapat pahala dia. Tapi ketika si anak bandel dengan kenakalannya misalnya, maka siapa yang bertanggung jawab? Ya siapa yang memberikan contoh keburukan tadi. Ini yang oleh Nabi itu pernah disinggung, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, gitu kan ya. Al-hadits lah. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan baik dalam Islam, maka baginya pahala. Dan bagi orang yang menirunya juga ikut berpahala tanpa mengurangi pahala yang ditiru. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam, dan barang siapa yang melakukan kebiasaan buruk dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala bagi orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kata siapa dalam syariat tidak ada sunnah sayyi'ah, nih hadisnya. Jadi ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Sunnah itu kan maknanya kebiasaan, perilaku.
Nah kalau anak kecil, maka yang dipersalahkan ya siapa yang membawanya. Ya kalau misalnya dia bertanggung jawab dan tahu bagaimana mengendalikan anak kecil agar tidak mengganggu khusyuknya orang sholat, silakan bawa ke masjid. Dan kalau mengganggu ya berdosalah ya dia, karena telah menghilangkan khusyuknya orang sholat. Lah anak kecilnya mah nggak salah, yang salah yang pembawanya. Nah, bahasa tombak ini itu standar dulu bahasa tombak. Silakan maju ke depan, Ustaz. Kurang maju. Itu 1 meter sampai 1,20 meter. Tombak standar. Kalau dulu itu apa-apa ada standar. Kemudian anak panah kayak yang di mesin tadi. Anak panah itu kadarnya atau ukurannya itu sehasta. Dari ujung jari sampai sikut. Itu ukuran anak panah. Standar dulu seperti itu. Tentu hastanya orang dewasa. Masalahnya kan kalau yang ditilik dari anggota tubuh, kita sama orang Arab kan beda ya. Kita sama orang Arab beda. Orang Arab mah tinggi, besar ya. Ya tentu hastanya lebih panjang daripada kita. Jadi waktu yang kedua yang tidak boleh orang melaksanakan sholat adalah ketika matahari terbit sampai si matahari itu sempurna pancarannya dan meninggi sekira-kiranya 1 tombak ya. Dikira-kira dalam pandangan 1 tombak. Maka setelah itu boleh melaksanakan sholat duha misalnya. Atau sholat syuruk bisa. Yang ketiga wa idza stawat hatta tazula. Yang ketiga waktu yang terlarang seseorang melakukan sholat adalah ketika matahari istawat. Istiwa kalau bahasa gitu. Istiwa itu adalah sama bentuknya matahari di tengah titik. Ya berarti ya di tengah hari lah bahasa kita. Jadi ketika matahari di tengah titik itu ya kita berdiri di tempat terbuka ya bayangan kita di titik kita gitu. Nggak ada kecondongan ke timur ke barat sedikit pun gitu. Hatta tazula sampai matahari tadi tergelincir. Ya ketika sudah tergelincir disinilah ciri daripada masuknya waktu awal zuhur. Tergelincir ya otomatis karena mataharinya bergerak ke arah barat ya kecondongan bayangannya ke arah timur. Wa ba'dal asri hatta taghrubasy syamsu. Waktu yang keempat berikutnya adalah yang terlarang melakukan sholat ketika sesudah sholat asar sampailah matahari itu terbenam. Seseorang tidak boleh melakukan sholat ketika usai sholat asar sampai matahari benar-benar tenggelam. Nggak boleh. Wa inda ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Waktu yang kelima yang terlarang seseorang melakukan sholat kecuali boleh dengan sebab tadi. Waktu seseorang yang terlarang melakukan sholat ketika matahari terbenam. Matahari terbenam itu mulainya terbenam adalah bentuk mataharinya menghilang tapi pancaran kuningnya masih ada di ufuk barat. Hatta yatakamala ghurubuha sampailah sempurna tenggelamnya, benar-benar hilang semburat kuningnya. Kalau sudah hilang, ketika sempurna terbenamnya, setelah itu boleh. Dan inilah awal waktu sholat maghrib. Al-awqatul lati takrahu. Waktu-waktu yang dibenci as-sholatu sholat allati.
la sababa yang tidak ada sebab lah bagi sholat. Fiha di dalamnya khamsatun itu ada 5 waktu. Thalathatun 3 waktunya. Tata'allaku terkait bizamani dengan zaman, dengan waktu. Dari 5 waktu tadi yang terlarang seseorang melakukan sholat, 3-nya terkait masa, zaman. Artinya 3 ini terkait masa itu dengan ta'alluqnya kepada matahari tadi. Wahia, yaitu 3 waktu yang terkait waktu tulu'i syamsi, waktu terbitnya matahari hatta tarfa'a qadra rumhin, adalah terbitnya matahari sampai matahari tadi meninggi sekira-kiranya 1 tombak. Hadza inilah huwa sahihul ma'ruf fi wajhi. Inilah pendapat yang sahih yang diketahui di dalam berbagai pendapat. Wa waktul istiwa, waktu istiwa itu tadi waktu 1 titiknya bayangan, hatta tazula syamsu, sampai tergelincirnya matahari. Jadi kalau matahari di tengah-tengah titik bayangan itu terlarang, sampailah matahari itu tergelincir sebagai awal waktu zuhur. Wa indal asfirari, yang ketiga adalah ketika kekuning-kuningannya semburat, hatta yatamma ghurubuha, sampai sempurnalah terbenamnya matahari. Tadi yang waktu ketiga. Wa hujjatu dzalika, dalil atau hujjah perkara itu, ma adalah hadis rawahu yang meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, Uqbah bin Amir berkata, thalathu sa'atin, 3 saat, 3 waktu, kana yang adanya yanhana, melarang kami. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nusolliya, melarang kami, an-nusolliya, untuk kami laksanakan sholat, fihinna, di 3 waktu tadi, au naqbura, atau melarang kami menguburkan, fihinna, di 3 waktu tadi, amwatana, orang-orang mati di antara kami. Hina, apa saja hina tatlu'us syamsu, adalah ketika terbitnya matahari, bazighatan, yang jelas. Ketika matahari terbit itu semburat kuning daerah timur. Hatta tarfa'a, sampailah matahari nampak meninggi. Wahina, berikutnya yaqumu qaimudz dhahirati hatta tamila syamsu. Berikutnya adalah ketika berdirinya orang jelas. Berdirinya orang jelas itu ya maksudnya 1 titik tadi, berdirinya persis di 1 titik, hatta tamila, sampai tergelincir asyamsu, matahari. Wahina, berikutnya yang terlarang adalah tabayyafu syamsu lil ghurubi, condongnya matahari lil ghurubi, untuk tenggelam. Ya, tadi di arah barat semburat kuning ketika sesaat matahari terbenam sampai benar-benar tenggelamnya. Itu Nabi melarang untuk melakukan sholat, Nabi melarang untuk menguburkan jenazah. Ammal muradu, adapun yang dikehendaki, bidafni, dengan memendam jenazah, fi hadhil awqati, di waktu-waktu ini, ayyataraqqaba syakhsu, yaitu dengan alasan karena menunggu-nunggu seseorang. Hadhil awqati, pada waktu-waktu ini, li ajli dafnil mauta, hanya untuk tujuan menguburkan orang yang mati. Jadi begini,
Biasanya orang kita itu kan, apalagi orang rantau, ingin menguburkan jenazah itu kan menunggu. Kok belum dikuburin, belum dimakamkan, nunggu keluarganya begitu ya. Nunggu keluarganya. Nah, bahasa menunggu-nunggu ini apakah boleh? Boleh. Cuman ketika alasan menunggu-nunggu ini sampailah waktunya di 3 waktu tadi, ya jangan. Waktunya itu ya harus lewat dulu. Jangan sampai hanya gara-gara menunggu orang tadi, sampailah orang tersebut tiba misalnya di waktu tersebut, ya meskipun sudah tiba orangnya, sampai waktunya tiba itu di waktu yang terlarang tadi, jangan dilakukan. Wa sababul karahati, sebab dibencinya perilaku tadi kama, seperti riwayat jaa yang datang fil hadithi, di dalam hadis, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam qala, beliau bersabda, inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu syaitan. Kata Nabi ini, kenapa di waktu-waktu tadi yang berkaitan dengan matahari itu kok terlarang gitu. Inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnu syaitan. Sesungguhnya matahari itu ketika terbit, disertailah matahari ketika terbit oleh tanduk setan. Jadi matahari ketika terbit itu tanduk setan tuh menyertai. Faidha irtafa'at, maka ketika matahari mulai meninggi, faraqaha, si setan, tanduk setan menjauh. Faidha istawat qaranaha, ketika matahari di satu titik bayangan, tanduk setan mendekat. Faidha zalat faraqaha, ketika matahari tergelincir, tanduk setan menjauh. Faidha danat lil ghurubi, ketika matahari dekat menuju tenggelam, qaranaha, tanduk setan ini mendekati. Faidha gharabat, maka ketika matahari itu terbenam sempurna, faraqaha, si tanduk setan ini, menjauhi matahari. Rahu Syafi'i bisanadihi, hadis ini diriwayatkan Imam Syafi'i dengan sanadnya. Wakhtalafu, berbeda-beda. Para ulama itu berbeda-beda fil muradi bi qarni syaitan. Para ulama berbeda-beda pendapat berkaitan dengan yang dikehendaki dengan tanduk setan. Apa sih yang dimaksud tanduk setan? Faqila, maka dikatakan, qaumuhu wahum ibadus syamsi, suatu kaum yang mereka itu para penyembah matahari. Jadi julukan tanduk setan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang menyembah matahari. Yasjuduna, mereka sujud lah pada matahari, fi hadhil awqati, pada waktu-waktu ini. Kita jadi ingat ya, dulu ajaran dinamisme, animisme yang menyembah kebendaan yang dianggap keramat, yang dianggap mempunyai daya, itu kan kepercayaan jahiliyah, kepercayaan orang-orang terdahulu. Tapi sampai detik ini masih ada kepercayaan itu. Bahkan melembaganya itu dilindungi oleh suatu negara. Bahkan pula dengan bangganya sebagai ibadu syamsi, mereka meresmikannya melalui simbol bendera. Ada ya? Negara apa tuh? Negara Jepang. Negara Jepang.
Itu kan mereka itu kepercayaan dari kalau kaisar, kalau bahasa dulu itu ya. Bagi mereka matahari itu dewa tertinggi. Sehingga di waktu-waktu tertentu itu ya mereka menyembah dengan isyarat merunduk gitu ya. Merunduk. Bahasa merunduk dengan bentuk penghormatan itu disebut sujud. Mohon maaf ya, ini perlu saya terangkan ya, karena ada pemahaman yang perlu diluruskan ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat, kepada iblis akan menciptakan Nabi Adam. Bahwa akan kuciptakan jenis makhluk manusia yang kubuat dari tanah kering. Kan malaikat itu ragu. Dan kelak akan menghuni bumi. Ya, malaikat iblis itu semacam memberikan keraguan gitu ya. Lalu kata Allah, aku lebih mengetahui daripada kalian. Maka singkat cerita ketika Nabi Adam tercipta, ini kan pada protes nih. Atas kepantasannya Nabi Adam itu diprotes. Maka Allah memberikan tantangan. Kalau bahasa sekarang itu apa ya? Ujian. Maka Allah memberikan pengajaran kepada mereka, Adam, iblis dan para malaikat, mengajarkan berbagai ilmu, nama-nama di alam semesta ini. Kalau bahasa kita itu mau ujian dikasih kisi-kisi, dikasih bahan, kasih modul. Ketika pembelajaran kemudian yang hanya berhasil menguasai keilmuan itu adalah Nabi Adam. Malaikat dan iblis tidak sanggup mengetahui pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Maka inilah salah satu bentuk rahasia atas kelayakan kehendak Allah. Maka sebagai bentuk konsekuensinya atas rivalitas, sebagai konsekuensinya atas pertandingan, kan harus sportif ya. Kalau bertanding harus sportif. Namanya bertanding ya harus sportif. Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan karena Nabi Adam lebih alim gitu loh. Bagian Nabi Adam junior. Nah, Nabi Adam kan junior. Malaikat iblis mah udah duluan senior. Mendapatkan perintah ini para malaikat langsung sujud kecuali iblis. Nah, iblis karena merasa senior. Lah, kalau bahasa kita mah, gue mau duluan diciptain, udah mau gue dari api lah, dia cuma dari tanah gitu ya. Itu senioritas yang disertai kesombongan. Padahal yang gak berilmu sebenarnya kalau bicara tuntasnya keilmuan yang diajarkan Allah. Maka disinilah derajat keilmuan. Kalau bahasa keilmuan itu ya punya kehormatan tersendiri. Nabi Adam itu junior, jauh penciptaannya dibandingkan malaikat dan iblis. Tapi karena pengetahuannya, ilmu pengetahuannya lebih mumpuni daripada mereka, tetaplah Allah memerintahkan mereka untuk sujud. Nah, ini yang perlu digarisbawahi kata sujud. Di dalam berbagai literatur tafsir Quran, yang dimaksud sujud di sini bukan meletakkan apa? Sebagaimana sujudnya dalam sholat meletakkan apa nih? Kening ke lantai, bukan. Makna sujud secara umum itu artinya merunduk. Maka tafsiran sujudnya malaikat dan para malaikat itu kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan itu merundukkan badan. Merunduknya itu sebagaimana ruku. Jadi bukan para malaikat sujud terus sujud sebagaimana sholat, bukan. Tapi merunduk. Dan merunduk itu di dalam
pembahasan sholat ya disebut ruku. Tapi ayat ini merujuk pada yasjudun itu ya mereka bersujud bukan sujud sebagaimana sholat tapi sebagai sujud bentuk penghormatan. Nah inilah yang dimaksud tadi. Kenapa tadi qaumuhu wa hum ibadu syamsi yasjuduna. Kemudian orang-orang tadi itu para hamba, para penyembah matahari itu sujud. Nyatanya sebagaimana dalam tafsirnya sujudnya para malaikat terhadap Adam itu bukan sujud sebagaimana sholat meletakkan kening ke lantai, bukan. Tapi merundukkan kepala. Dan itulah yang dilakukan oleh ibadu syamsi, para penyembah matahari yang merunduk. Ini yang perlu saya sampaikan, yasjudun di sini ya sebagaimana yasjudunnya para malaikat dengan merunduk. Wakilah dan ada yang menyatakan, ada pendapat yang lain, inna syaitana yadni ra'sahu minasyamsi fi hadhil awqat. Pendapat lain menyatakan sesungguhnya syaitan mendekatkan kepalanya daripada matahari fi hadhil awqati, di waktu-waktu ini. Di waktu kapan? Ketika matahari terbit, sebelum sempurnanya terbit, dia mendekatkan kepalanya. Ketika matahari istiwa di tengah titik bayangan. Yang ketiga, ketika matahari tenggelam sampai sempurna tenggelamnya. Di 3 waktu inilah syaitan mendekatkan kepalanya daripada matahari. Di waktu-waktu ini. Liyakuna sajidulaha sajidan lahu. Dengan harapan, kata syaitan, orang yang sujud di 5 waktu tadi sajidan lahu, sebagaimana harapan si setan, sajidan lahu adalah orang yang sujud tadi sujud pula kepada syaitan. Itulah kenapa terlarang di waktu tadi ketika orang melakukan sujud. Kalau tadi bahasa fikihnya ya bahasa syariatnya sholat, kenapa terlarang? Karena di waktu itu ya setan, tanduk setan, kepala setan itu sedang mendekat matahari. Nah tentu tasyabuhnya adalah ketika orang yang sujud, misalnya apapun bentuk sujudnya, apalagi tadi sedang sholat, di waktu yang terlarang tadi, ya emang setan ngarapinya itu. Jadi orang tersebut sujud kepada setan. Itulah diantara pengertian qarnus syaitan, yaitu sekelompok orang para penyembah matahari. Atau yang dimaksud qarnus syaitan yaitu kepala setan yang mendekat kepada matahari. Nah, sekarang pembahasannya adalah jam berapa ini? Sedikit lagi dah. Di sini kan tadi dikatakan khamsatu awqat la yusalliya fiha illa salatan la sababun. Jadi 5 waktu, di dalam 5 waktu ini seseorang terlarang untuk melakukan sholat kecuali sholat yang mempunyai sebab, sholat yang terkait sebab akibat. Kalau bahasa kita ya sholat yang karena suatu alasan, ya misalnya sholat jenazah, larang hendak dikuburkan jam 4 jam 5, berarti kan itu ba'da sholat asar, ya bolehlah. Atau sholat tahiyat masjid, dia udah sholat asar, kemudian dia pulang ke rumah, dia niat itikaf, pengen balik lagi ke masjid. Oh ya bagian dia misalnya usai sholat asar, pengen itikaf, ya ketika masuk masjid ya dia sholat tahiyat, ada sebabnya. Atau sholat safar, sholat yang dilakukan hendak melakukan perjalanan jauh.
Ibadah dia setelah sholat asar ingin melakukan perjalanan, ya maka lakukan sholat safar 2 rakaat. Dan misalnya suatu saat di masjid ini usai sholat asar berjamaah kok, lah ini orang kok sholat lagi, sangkanya sholat apa ba'diyah juga. Ya, bisa jadi dia sedang melakukan sholat safar. Tandain, jangan-jangan mau pergi nih orangnya, jangan-jangan mau pulang, mau mudik. Gitu. Jadi terlarang itu di 5 waktu yang dimaksud tadi kecuali sholat yang mempunyai sebab. Karena suatu alasan itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Berkaitan dengan bambu, itu mungkin kondisi normal yang daerahnya di garis khatulistiwa ya. Ya. Ya, ketika ketika kutub. Nah ini cakep nih. Bagaimana? Gitu. Berkaitan tadi waktu yang hubungan dengan sholat mahmud gitu ya. Itu nggak boleh nanti sholat. Tapi sebenarnya misalkan kalau dia kodok, sholat kodok boleh nggak? Misalkan kodok pada subuh, kodok pada asar, itu boleh nggak? Ya, oke. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Kalau berkaitan dengan waktu normal, karena ini kita bicara normal ya. Normalnya secara siklus alam ukuran waktu itu matahari. Tapi masalahnya ada suatu wilayah yang tidak normal, kutub utara gitu ya. Makanya kalau kita membahas fikih sebenarnya punya keterbatasan. Nabi ketika menyampaikan berkaitan dengan waktu sholat, ya emang konteksnya Nabi menyampaikan waktu sholat itu ya di Mekah, di Madinah, yang ada matahari sebagaimana di kita. Maka rujukannya ya matahari, kan itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di kutub utara? Mereka beragama Islam. Dan tidak ada matahari yang nampak sebagaimana jelasnya. Ada terang dan gelap di sana ada. Tapi penampakan matahari tidak sebagaimana terangnya matahari di kita gitu. Terang gelapnya ada. Maksudnya terang gelap itu ya kalau wayahnya malam ya ada gelapnya. Kalau wayahnya siang ada terangnya. Cuman tidak ada penampakan matahari sebagaimana kita. Maka para ulama memberikan penjelasan untuk ihtiyat, kehati-hatian waktu dalam sholat, maka diserahkan kepada kebiasaan mereka. Kan mereka tahu persis, misalnya waktu maghrib misalnya. Kan ada yang dimaksud tadi meskipun matahari tidak nampak jelas, tapi terang kan ada. Ketika mulai meredup, mulai kegelapan. Oh berarti ini waktu maghrib nih. Gitu ya. Lalu bagaimana waktu isyanya? Kalau tadi berkaitan dengan siklus alam yang normal mataharinya, itu kan ada semburat kuning. Habisnya sebagai awal waktu maghrib sampai kapan waktu isyanya? Kalau kita bicara matahari nih, karena bagaimanapun pancaran itu tetap ada. Pancaran merah sudah menghilang. Itu waktu sholat isya. Lagi-lagi kalau di kutub utara ya nggak begitu. Nggak begitu. Sehingga ada yang memperkirakan sekira-kiranya orang melakukan 7 rakaat usai sholat maghrib dengan bacaan yang sempurna dalam sholatnya, maka itulah awal waktu isya. Padahal berarti kan pendek banget ya. Tapi ada yang menyatakan per rakaatnya sebagaimana Nabi melakukan ya sholat gerhana sampai 100 ayat gitu. Kan disunahkan rakaat pertama 200 ayat, rakaat kedua 100 ayat ketika sholat gerhana kayak gitu. Walaupun ini masalah khilafiyah gitu. Nah bagaimana sholat subuhnya? Ya mereka pasti lebih tahu. Sebagaimana tadi dari gelap mulai menerang berarti kan waktu sholat subuh nih. Karena dalam Al-Quran itu ya ciri sholat subuh itu waktunya adalah ketika benang putih
dan benang hitam ketika untuk membedakannya di habisnya malam tadi orang sudah dengan pandangan normal, oh ini benang putih, oh ini benang hitam. Itu sudah bisa membedakan tanpa ada pencahayaan normal gitu loh. Sudah ada terang-terang dikit. Ketika di malam tadi itu orang bisa membedakan ini benang putih, ini benang hitam gitu. Itu ya. Lalu yang kedua, bagaimana konsep qada sholat? Apakah boleh misalnya ba'da asar atau ba'da subuh gitu ya. Perhatikan kata-kata illa sholatun laha sababun, kecuali sholat yang di dalamnya mengandung sebab. Korelasi dari pengecualian tadi melewati larangan itu bolehnya berarti sebabnya jelas. Karena hendak bepergian, karena hendak tahiyat masjid. Nah sementara qada itu bukan suatu sebab. Karena masih ada waktu yang lain. Kalau tadi kan orang masuk masjid kan namanya masuk masjid ya tidak harus nunggu. Emang waktunya dia pada sholat asar kok. Dia udah melaksanakan sholat asar. Atau hendak bepergian emang dia habis asar itu habis sholat asar emang hendak bepergian. Jadi ada sebabnya jelas gitu. Qarinah dari awalnya sudah ada. Sementara sholat qada itu kan waktunya banyak. Satu. Yang kedua urusan sholat qada itu secara adabiah, walaupun kalau adab itu bukan terkait hukum. Adab itu terkait kepantasan. Kita punya hutang ke warung. Sebulan kita punya hutang ke warung. Ya, tadi sebulan kemudian dari kita berhutang, kita ingin belanja ke warung tersebut dengan belanja tunai. Maka secara adab bagusnya bayar hutang dulu atau belanja tunai biasa? Bayar hutang dulu. Punya hutang, berikutnya ingin belanja dengan tunai. Atau meureun kata punya warung, lah lu kan punya utang, bayar dulu gitu. Setelah dia bayar mau berhutang lagi, pasti yang punya warung lebih ridho. Karena ini orang tahu bagaimana bertanggung jawab membayar hutang. Ini logika adab. Meskipun dia belanja cash waktu itu, tapi dia punya tunggakan hutang, pasti yang punya warung prasangkanya jelek. Lah, lu kan punya utang, bayar dulu utangnya, gitu. Dia akan lebih legowo misalnya itu duit buat bayar hutang, ngutang lagi nggak masalah. Itu adabiah. Maka sebab qada itu kan artinya hutang, Pak. Qada itu artinya hutang. Adaan artinya tunai. Makanya kalau di bahasa dilafadzkan itu kan ada alillahi ta'ala. Ya tunai di waktu itu orang melakukan. Kalau qadaan berarti dia bayar hutang. Secara adabiah qada sholat itu lakukanlah sebelum dia melakukan sholat di waktu berikutnya. Misalnya seseorang kesiangan sholat. Mending kalau kesiangannya matahari dalam tanda kutip belum terbit betul masih mending. Namanya kesiangan ya kesiangan. Bangun jam 8, jam 9, jam 10 misalnya. Maka dia misalnya pun dia punya kebiasaan sholat duha. Lah secara adabiah dia terlarang melakukan sholat duha kalau sholat subuhnya belum dilakukan. Orang ngutang kok. Secara adabiah juga dilarang dia melakukan sholat duhur ketika waktu sholat duhur tiba. Dia punya utang subuh. Lakukan dulu sholat subuh. Baru laksanakan sholat duhur. Itu namanya adab di dalam berhutang. Atau zuhur kita misalnya ketiduran, bangun-bangun wahai asar. Zuhurnya kan gak sampai karena ketiduran. Maka ketika Anda melakukan sholat asar, bayar dulu zuhurnya sebelum melakukan adaan sholat asar. Jadi kira-kira begitu Ustaz. Jadi namanya qada itu dibayarkan sebelum melakukan transaksi sih, jadi kayak jual beli. Sebelum dia melakukan amal perbuatan berikutnya. Karena qada itu adalah hutang. Sementara membayar hutang
itu bagian daripada syariat Islam yang sangat ditandaskan. Sekelas Nabi loh. Nabi pernah menyatakan hebatnya seorang mujahid fisabilillah. Dia terbebas segala dosanya, tapi hutang tidak, gitu loh. Kan orang yang berperang di jalan Allah itu pahalanya gede-gedenya pahala. Dosa-dosa pada rontok kecuali hutang. Bahkan Nabi pernah tidak mau menyolatkan jenazah seseorang yang menanggung hutang. Nah, kadang orang menyepelekan. Padahal Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis, orang yang menunda-nunda kagak pati niat bayar hutang padahal dia mampu, maka halal baginya kehormatannya dan halal baginya untuk mempidanakannya, memberikan hukuman. Jadi ketika ada orang punya hutang sementara dia sebenarnya mampu bayar hutang, tapi dia menunda-nunda, enggan membayarnya, maka halal kehormatannya. Halal untuk apa? Halal untuk dijatuhkan kehormatannya. Dibentak, dimarah-marahin. Halal dijatuhkan pidana baginya. Laporin ke polisi, halal. Ini perlindungan syariat. Nabi pernah menyatakan seperti itu. Ini jadi ingat ada yang pernah curhat urusan hutang ya? Ya terkecuali memang tidak mampu. Tapi ini hadis dimansuh. Mansuh itu tahu? Mansuh itu apa? Dihapus. Hadis ini dihapus. Dimansuh itu artinya mansuh bidalilil aula. Dengan dalil yang lebih utama. Apa? Ini kan dalilnya umum. Lah kalau misalnya orang tua yang punya hutang pada anak ilok digituin. Ya. Ilok orang tua. Direndahkan kehormatannya, dipidanakan. Ini dikecualikan. Dikecualikan ya. Urusan orang tua ke anak atau sebaliknya itu dikecualikan. Lebih-lebih orang tua yang punya hutang misalnya ke anak. Dasarnya apa? Loh Allah sendiri yang memberikan perlindungan hukum kehormatan. Wala taqul lahuma uff. Itu adalah cukup. Ngomong aja nggak boleh sama orang tua, apalagi membentak. Gitu. Rendahkanlah suaramu di hadapan kedua orang tua. Kita nggak boleh meninggikan suara di hadapan orang tua. Jadi hadis tadi tentang enggannya bayar hutang itu hadis yang bersifat umum. Lagian orang tua ilok dicaci maki, apalagi kan pernah viral dulu ya orang tua dipidanakan. Oh naudzubillah min dzalik. Lah pokoknya kalau mau panjang lebar sambil ngopi aja deh ya. Begitu saja. Ya. Ada lagi? Maksudnya tadi bukan sholat yang belum misalkan belum hijrah ataupun masih udah balik tapi dia melakukan kayak emas pengen bayar utang itu misalkan sholat asar bayarnya waktu asar gitu. Ya, nah ini berkaitan orang yang meninggalkan sholat sekian masa gitu ya. Bagus nih. Jadi bagaimana menyikapi orang yang meninggalkan sholat ya kalau sehari 2 hari mending ya. Atau hanya sekali 2 kali. Lah ini mah tahunan kan begitu ya. Jadi ada 2 pendapat ya. Ada 2 pendapat yang menyatakan bagaimana cara qada sholat. Ada ulama yang memilih tegas. Misalnya 1 tahun dia meninggalkan sholat maka hitung 1 tahun dia menggantinya. Caranya bagaimana? Caranya ketika sholat duhur selama 1 tahun nih untuk bayar utang. Misalnya ketika sholat duhur sebelum sholat adaan dia qada dulu. Ketika hendak sholat asar sebelum adaan dia qada dulu. Itu dilakukan terus menerus selama 1 tahun.
Ada yang menyatakan cukuplah dilakukan 1 kali di 5 waktu tadi. Karena untuk menghitung masa yang tertinggal juga sulit. Tapi intinya secara adabiah dua-duanya dilakukan sebelum adaan. Kalau tadi misalnya zuhur punya hutang zuhur gitu ya. Punya hutang zuhur yang tadi berkelanjutan, bukan sekali 2 kali, ini mah emang tahunan misalnya. Ingin membayarnya, ya lakukan sebelum yang adaan. Ada biayanya tadi, bayar utang dulu sebelum yang tunai, kasar begitu. Begitu, Ustaz. Misalkan sholat berjamaah, pulang ke rumah, sholat di rumah, bayar utang. Jadi gini, kita kembali kepada adab ya. Itu kan adab. Adab itu kan tidak terkait hukum sebenarnya. Adab itu terkait kepantasan. Terkadang adab itu lebih utama daripada hukum, gitu ya. Gitu ya. Misalnya begini. Hukumnya kalau bicara syariat, kan seorang anak merendahkan suaranya di depan orang tua. Nggak boleh. Sama apalagi lebih tinggi suaranya. Kecuali budak, kan niatnya bukan membentak tapi memang. Nah, itu kan urusan suara. Maka ketika disertai adab, bukan sekedar suaranya yang merunduk, tapi sambil, itu kan adab. Nggak ada hukumnya. Kita ngomong sama orang yang kita hormati, orang tua, guru. Di samping suaranya pelantap, kan kalau bicara dalil suara doang kan di sini. Tapi cara bersikap nggak disebutkan dalam dalil. Tapi adabiah berlaku. Kita ngomong udah pelan sambil gini kan, merunduk ini. Saya Pak, sampai sekarang kalau ngobrol sama orang tua, nggak usah depan-depan, ditelepon aja Pak. Saya nggak berani sambil tiduran dangak, enggak. Bukan kemudian berlebihan, bukan. Saya hendak mendidik jiwa ini. Bagi saya kehormatan itu bukan karena berhadapan langsung atau bukan karena perantara. Kehormatan itu mendidik jiwa. Bayangkan orang yang benar-benar kita hormati memang seperti itu. Ya saya kalau ngomong orang tua ya begini Pak. Enggak. Ya walaupun memang bukan di hadapan kita. Gimana sih kayak songong banget gitu ya. Walaupun nelpon Pak ya. Gayanya begini. Ya Pak. Ya. Emang enggak ada orangnya. Tapi secara adab. Wilayah adab itu bukan wilayah hukum tapi wilayah kepantasan. Nah, ketika wilayah adab ini. Bagaimana kesaksian amaliyah itu kadang lebih tinggi nilainya daripada hukum itu sendiri. Nah, berkaitan dengan tadi masalah sholat, ini kan adab. Adapun dia tadi melakukan usai sholat berjamaah, ya emang gak ada hukumnya. Maksudnya tidak terlarang gitu loh. Itu ya, gak ada larangannya. Misalnya memang kalau kita bicara adab itu kan karena keterbatasan waktu, keterbatasan cara bersikap atau suasana. Ketika suasana normal maka dahulukan adab. Mestinya lakukan sebelum dia melakukan sholat berjamaah kan begitu. Nah kebetulan ingin melakukan adabiah yang baik tadi, harusnya nih saya gitu ya. Sebelum berangkat ke masjid saya qadha dulu gitu kan ya. Atau ketika saya hendak melaksanakan qadhanya di masjid, usahakan sebelum qomat berkumandang kan begitu. Lah sialnya nih, mohon maaf nih, emang tadi sibuk banget kan gitu ya. Kalau bicara kompromi, emang sibuk banget kagak sempet saking banyak kerjaan. Padahal mah punya qadha. Denger qomat, buru-buru lah dia. Tetap yang utamakan sholat jamaah memang. Tetap yang diutamakan kan adaan. Nah aturan kan tadi secara adabiah dia qadha ya. Kalau memang alasan-alasan tadi karena waktu yang tidak memungkinkan, ya boleh. Ini kan adab. Adab itu tidak terkait hukum. Gitu. Kalau tadi bicara hukum orang tua, yang hukum tertulisnya itu hanya tidak boleh melebihi suara orang tua. Adapun adabnya ya apa cara bersikap? Ya kan, ya kita misalnya nih, saya sambil begini depan orang tua, asal suaranya pelan masih diperbolehkan oleh syariat. Orang Al-Qurannya aja ngomong nggak boleh bentak, rendahkan suaramu. Tapi sambil leyeh-leyeh, nggak masalah. Ngomong sama orang tua sambil leyeh-leyeh,
Enggak masalah. Yang penting kalau kembalikan ke dalilnya tadi, suara jangan lebih tinggi dari orang tua. Ah, kan itu. Tapi secara adab pantas apa kagak sampai laya-laya gitu kan. Berdosa sih enggak. Tapi ketika dengan cara demikian adabiah tadi kau diabaikan, orang tua tersinggung. Nah, di sini ketika orang tua tersinggung mulai dosa berlaku. Itu. Jadi gitu saja. Jadi pembolehan tadi itu wilayah adab. Ketika adab itu memang tidak terlampaui karena berbagai urusan tadi waktu sibuk segala macam, ya nggak apa-apa. Namanya adab. Adab tidak terikat oleh hukum. Begitu ya? Cukup? Alhamdulillah. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.